Singkat, cepat, dan mengupas lugas. Statement yang disampaikan oleh Pak Luhut ini. Kita melihat pernyataan tersebut dari sisi penyampainya, messengernya. Ini jelas punya bobot politik tingkat tinggi karena yang menyampaikan adalah Luhut Panjaitan yang sering kali disebut sebagai menteri dengan tingkat pengaruh sangat besar di masa Pak Jokowi. Dan yang kedua adalah message-nya. Jadi messenger dan message-nya. Message-nya ini juga sangat terang ya. Jadi kalau saya baca dari pernyataan Pak Luhut secara verbatim, beliau menggunakan kata-kata jangan bawa orang-orang toksik ke pemerintahanmu. Jadi bahasa komunikasi politik kalau kita bedah secara mendalam, ini bahasa yang memakai low konteks. Artinya kita tidak perlu menafsirkan terlalu jauh karena bahasa yang dipakai terang benderang, yaitu jangan bawa orang toksik ke kabinet Pak Prabowo. Nah, yang berbeda adalah siapa yang dimaksud ya toksik dalam kata atau istilah yang dipakai oleh Pak Luhut. Nah, secara normatif siapapun saya kira sepakat dengan Pak Luhut. Secara normatif pemerintahan siapapun, apalagi buat Pak Prabowo yang akan mendapatkan mandat sebagai presiden, itu harus menjauhi orang-orang yang beracun, orang-orang yang toksik, orang-orang yang bermasalah, karena bukan hanya merepotkan Pak Prabowo, tapi juga merepotkan kita sebagai bangsa. Secara normatif ya. Tetapi pernyataan Pak Luhut juga bisa ditafsirkan secara politis, yaitu berkaitan dengan apakah memang ada usaha dari beberapa pihak tertentu untuk masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo, dan itu bertemu dengan keinginan Pak Prabowo untuk menjalin rekonsiliasi politik. Jadi bisa ditafsirkan secara normatif, bisa juga dikaitkan secara politis. Tentu berkaitan dengan tadi upaya untuk mengakomodasi politik, tetapi bisa saja orang-orang tersebut punya track record yang bermasalah, baik secara politis maupun secara hukum. Baik, Prof. Burhan, tapi Anda melihatnya ini lebih ke arah normatifnya atau ke arah politisnya? Ini pernyataan Aditya ini menarik sekali nih ya. Terus terang saya terlalu naif kalau mengartikan pernyataan Pak Luhut sekedar dari bingkai normatif. Bagaimanapun Pak Luhut itu politisi juga. Jadi pernyataan yang disampaikan oleh Pak Luhut pasti tidak lepas dari konteks politik. Jadi saya mengartikan bahwa pernyataan tersebut meskipun punya nilai normatif, tetapi juga semacam pesan yang dikirimkan kepada Pak Luhut, kepada Pak Prabowo maupun kepada publik, agar presiden-elek itu hati-hati. Karena bagaimanapun dalam konteks politik, Tisha ya, pemenang itu selalu memiliki 1000 ayah, pecundang layaknya yatim piatu. Jadi pemenang itu pasti akan didekati banyak orang, dan banyak orang itu punya agenda yang beragam. Nah, tentu dalam konteks ini Pak Luhut mungkin punya semacam niat agar jangan sampai ya orang-orang lama atau orang-orang baru yang sebelumnya punya rekam jejak atau reputasi kurang positif, kemudian atas nama akomodasi politik ditarik ke dalam pemerintahan, dan itu akan merepotkan Pak Prabowo sendiri. Ya, Mas Burhan, Prof. Burhan, tapi ini maksudnya orang lama, orang baru. Apakah ini sudah bisa terlihat di permukaan? Yang mana orang baru, yang mana orang lama yang berpotensi untuk jadi toksik? Jadi saya kira Pak Prabowo pasti punya data yang lengkap ya.